Oke, selamat pagi semuanya. Nih, kita coba bahas topiknya adalah quadratic equation, ya kan? Pertama-tama, nomor 2 ini kalian lihat ya, solve each of the following equations ya. Correct to two decimal. Berarti hasilnya atau vektornya itu pastinya bukan whole number, dia sudah bilang two decimal place. Dan pastinya dia bukan perfect square gitu ya. Kalau perfect square yang di factorize gampang sekali pakai cara biasa itu ya. Nah, ini stepnya adalah lihat nih ya. Sebelah kiri sudah ada pangkat 2 ya, square. Sebelah kanan apalagi ini sudah square number. Gampang sekali ya. Kanan kiri kita square root ya, square root ini berarti tinggal yang dalam bracketnya. Nah, yang sebelah kanan ini adalah square root dari sini 9 dan 16 ini ya, plus min, hati-hati ya, positif dan negatif. Oke. Lalu untuk dapat vektor yang pertama kita ambil yang positifnya, tuh positif 3/4. Oke. 7-nya ini dari kiri pindah ke kanan, negatif ya. Nah, dapatlah 25/12. Karena hasil kurang ini kemudian dibagi min 3 ya. Bagi min 3 baru dapat nih. Lalu untuk yang vektor yang kedua kita ambil yang negatifnya. Nih, min 3/4. Tuh ya. Min 7-nya belakang tetap sama seperti yang pertama tadi. Oke. Lalu jangan lupa bagi min 3 juga karena kita cari nilai X-nya. Ya. Lalu kita lihat nomor 3. Nomor 3 ini juga solving tapi pakai formula. Ingat ya, rumus ABC ya. Min B plus min square root dari B square dikurang 4AC per 2A. Nih, formulanya kudu mesti harus wajib kalian ingat. Ya, tinggal input aja semuanya. Ini A-nya 1, B-nya min 16, C-nya 61. Input semua, dapatlah seperti ini. Oke. Nah, ini adalah X1, 2. Bedanya adalah nanti di sini plus atau min. Yang X1 pakainya yang plus. Ya. X2 pakainya yang min. Tuh. Dapatlah seperti ini ya. Kalau pakai formula nggak terlalu sulit. Nah, sekarang kita lihat nomor berapa nih? Nomor 6. Nomor 6 ya. Katanya difference between two positive numbers. Selisihnya, kalian harus menentukan yang mana yang lebih besar. Ini lebih besar ya. Ini kurang ini, kan selisih. Sama dengan 1. Tuh, bikin equation-nya seperti ini. Udah. Nah, ini kalau pengurangan dalam fraction kan kita harus samakan dulu. Oke, samakan denominatornya. Nah, samakan berarti ini dikali. Tuh. Yang di atas juga dikali dengan ini, yang sebelah sini juga dikali dengan yang ini. Tuh. Oke. Kemudian, ya, yang ini denominatornya dikali 1, ya, cross. Kali silang. Lalu sebelah kiri ini kita expand. Nah, sini 12X-nya Anda sama, kita coret. Kemudian disimplify, akhirnya seperti ini. Ya. Lalu bagian 2, solve. Berarti cari nilai X1 dan X2. Ya. Ini bisa di factorize biasa. Dapatlah 3 dan min 4. Inputlah ke mana? Ke dua-duanya ini. Dua-duanya. Ya. Dapatlah ini 3 dan 4. Yang negatif kita tidak ambil. Ya. Kenapa? Karena di sini dibilang two positive numbers. Oke. Jadi kalau kita input di sini yang negatif, hasilnya akan negatif. Jadi kita nggak ambil. Tuh, nggak di underline ya. Ini bukan jawabannya, jadi jangan di highlight, di underline, jangan. Ya, nomor 8 sekarang. Nih, nomor 8, express in the form seperti ini ya. Nah, ini pertama-tama ya, sepertiganya ini ya, semuanya ya, semuanya kita factorize, keluarkan 3-nya. Kenapa? Karena koefisien dari X square-nya ini 3, harus jadikan 1 dulu. Itu baru perfect square ya. Kita keluarin. Lalu kita lihat nih ya, ini kita agak pisahkan ke belakang. Nah, ini kan pi-nya. Pi-nya adalah 2/3. Ingat di sini adalah pi per 2. Pi per 2 ya, pi per 2 square gitu. Jadi 2/6.
Lalu dikurangin lagi supaya bisa kembali ya. Ini atau bisa disebut netralisir ya supaya bisa kembali seperti yang di awalnya itu. Oke. Ya. Lalu kemudian yang sebelah sini ini kita hitung ya. Sedangkan yang di sini ini ya 3 suku ini ya. 1 2 3 kita factorize jadinya seperti ini. Tuh. Ya. Oke. Lalu kemudian ini kita hitung biasa, ternyata ini jadi 0. Gitu ya, ini jadi 0. Jadi nilai K-nya itu nggak ada, 0. Nah, yang di sini ya udah, tinggal dikali 3 yang dengan yang di depan ini. Tuh. Gitu ya. Coba diperhatikan pelan-pelan. Nomor 9 sekarang. Sekarang suruh solving lagi two decimal place. Nah, ini pertama-tama ya, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Ini kenapa dia pakai desimal ya? Nggak apa-apa, tetap aja hitung biasa. Nih kita input, ini setengahnya ya, ini pi-nya 4,8, maka pi per 2 2,4 square ya. Kita minus lagi supaya menetralisir. Tuh ya. Lalu yang belakang ini kita hitung. Nih. Nah, yang di sini 3 suku ini kita factorize jadi seperti ini. Oke. Ya. Yang sebelah sini kita pindahkan ke kanan. Jadilah 3,76. Oke. Karena ini pangkat 2, supaya jadi dapat nilai X-nya bagaimana? Square root kanan kiri. Tapi nilainya ingat ya, harus ada positif negatifnya supaya bisa dapat X1 dan X2. X1 pakai yang positif, X2 pakai yang negatif. Tuh, dapatlah seperti ini. Oke. Lanjut lagi nomor 13 sekarang. Ya. Ini ada gambar segitiga. Gambar segitiga ini sudah ada ukuran-ukurannya. Nah, kita perhatikan AP per AB sama dengan PQ per BC. Ya, kita input aja. AP yang mana nih? Nih 6X. Terus AB nih 3X tambah 5. Semuanya kita input ya. Lalu kita kali silang. Ini kali ini, terus ini dikali ini ya. Kali silang ya. Udah dapat. Terus disimplify, dapatlah 3x square minus x sama dengan 0. Oke. Lalu yang B, yang kedua, solving. Solving berarti cari nilai x-nya. Ya. Ini cuma 2 suku begini, factorize-nya gampang. Keluarin x-nya di sini. Ya. Ternyata x yang pertama itu nilainya 0. Karena ini di luar ya. Ini faktor pertama sama dengan 0. Faktor kedua sama dengan 0 juga. 3x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1/3. Gitu. Ya. Ya. Jadi ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena kalau yang di sini kita input x-nya 0, maka ini panjang AP-nya jadi 0. Kan nggak mungkin. Makanya saya nggak underline di sini ya. Nggak highlight. Jadi yang diterima adalah yang 1/3. Yang ketiga ini kita input ya. 1/3 itu di equation ini untuk mencari PB. PB ya. Lihat di sini PB. PB itu adalah di sini. PB ya. 3x tambah 5 dikurangin 6x ini. Gitu ya. Tuh, saya sudah input di sini, dapatlah ini. Inputlah x-nya dengan 1/3. Ya, dapatlah 4 cm. Oke. Kira-kira bagaimana sampai sini? Kita lanjut lagi ya. Habis nomor 13, nomor berapa nih? Nomor 15. Oke, 15 ya. Nih. Ini ceritanya agak panjang. Hati-hati, baca pelan-pelan ya. Nih, pertanyaannya adalah coba dari equation yang kita bikin nanti di simplify, reduce, jadinya seperti ini. X square kurang 100x tambah 1050 sama dengan 0. Ya. Pertama-tama kita input, nih X-nya, sorry, V-nya ya. V sama dengan X min 30. Ini adalah keberangkatannya, kecepatan dia waktu berangkat. Lalu yang ini adalah kecepatan waktu dia pulang ya, karena di sini ada keterangannya ya. Formulate an equation in X ya.
Terus di sini, oh di sini atasnya nih ya. Average speed of the car is X kilometer per hour ya. Of the car, dia pulangnya pakai mobil, perginya naik bis, pulangnya pakai mobil X di sini. Jadi V2 yang pakai X, V1-nya X min 30 ya. Jadi speed atau iya speed yang kedua pakai mobil dia lebih cepat gitu, lebih tinggi ya. Hati-hati ini jangan ketukar. Jadi untuk T yang satu adalah ini adalah jarak ya. S dibagi V tuh ya. Nih. Ini juga S dibagi V. V yang kedua ini. Kalau yang di atas ini V yang pertama ya. T-nya itu adalah nih T1 tambah T2 itu sama dengan 20 jam. 20 hour. Ada ya keterangannya 20 hour nih. 20 hour tuh. Nah. Jadi nih udah, kita tinggal kali silang aja nih, ya. Samakan dulu denominatornya, terus kita kali silang dengan ini, hasilnya seperti ini, ya. Lalu ini disimplify, di reduce, tuh pelan-pelan di reduce seperti ini, ya. Dapatlah hasil simplify-nya adalah x square minus 100x and then plus 1050 equal 0. Nih, seperti yang di pertanyaan tadi di atas ya. Kalian lihat perhatikan pelan-pelan di sini ya. Ini hati-hati ya, di expand-nya ya, dikali satu persatu. Oke. Lalu pertanyaan yang kedua nih, kita disuruh solving ya. Ini pakai rumus ABC paling gampang. Ya, input aja semuanya, sudah. Dapatlah sini X1-nya adalah 88,08, X2 adalah 11,92. Tuh, bedanya cuma di sini, plus dan min. Ya, hati-hati ya. Terus, yang ketiga, dia tanya, time, waktu dia balik. Ya, waktu dia kembali. Nah, time-nya adalah 7,95 jam. Kita inputnya, ambil yang X1 ini ya, dibagi dari 700 ini ya. Oke. Kita lanjut lagi, sudah. Nih. Nomor selanjutnya nomor apa? Nomor ya, nih 18 ya, saya perkecil dulu. Nomor 18 ini. Nah, ini kita harus samakan dulu denominatornya. Ya, denominatornya. Ternyata yang sebelah kiri kalau kita factorize dapatnya seperti ini. Ya. Nah, yang sebelah kanan serupa tapi tak sama sebenarnya. Ini ya, kita harus switch dulu. Kalau mau switch kita kasih negatif di depan ini. Oke. Negatif jadinya udah sama X min 3, di sini ada X min 3 juga, ya. Jadi supaya sama, ya. Tinggal yang fraction kedua ini kita kali X plus 3. Ya, X plus 3 tuh. Atas juga kali X plus 3. Ya, sama ya. Atas bawah kali X plus 3. Min ini saya naikkan ke atas, jadi min 2 ini. Tuh. Ya. Karena denominatornya udah sama, ya ini kita bisa eksekusi numeratornya yang bagian atas. Nih, ya. Denominatornya saya jadikan kembali X square minus 9. Nih ya. Kali 1, makanya ini tetap X square minus 9 ya. Tinggal di factorize ya, semuanya dipindahkan disamakan ke sebelah kiri ya. Nih. Oke, asalnya kan ini kalau dipindahkan jadi negatif. Semuanya nanti saya kali dengan negatif, jadi ini jadi positif kembali. Oke. Begitu juga semuanya ya. Setelah itu, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya tinggal masukin ke rumus ABC. Tuh, rumus ABC ya. Udah rumus ABC, kita lihat nih X1 dan X2-nya. Ya. Bedanya cuma di sini ya, dia plus dan minusnya. Ya, ini saya udah langsung hasil akhirnya saja. Oke. Terus ada nomor yang lain lagi? 18 udah selesai ya. Oke. Thank you.